Ketika pertama kali saya belajar bahasa Jepang sekitar 25 tahun yang lalu, ada seorang teman yang mencoba mengepoin saya. Ngapain sih belajar bahasa Jepang? Toh negara itu kafir, toh negara itu suka jajah, toh banyak yang bunuh diri di sana, toh di sana banyak seks bebas dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ciri orang yang suka ngurusin orang lain, walaupun sesuatu urusan itu tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan dia. Dia suka menelisik, mengoreksi, ngatur-ngatur dan lain sebagainya kehidupan orang lain, sehingga waktu dan energinya habis buat itu. Waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk meningkatkan produktivitas, skill, serta kualitas dirinya sebagai seorang manusia, habis cuma buat ngurusin orang. Dan ini adalah salah satu ciri dari orang yang tidak cerdas. Bukan bodoh ya, tapi kurang cerdas. Karena dia tahu tapi tidak mengerti. Dia paham tapi tidak mau memahami. Berikut akan kami sajikan beberapa ciri orang yang kurang cerdas. Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin akan kita jumpai banyak sekali orang dengan tipe seperti ini. Bahkan mungkin termasuk diri kita juga. Kalau kita kemudian kebetulan menemukan salah satu sifat dari 10 poin ini, segeralah taubat, berhenti dari kebiasaan itu dan memacu kapasitas diri, memacu potensi yang ada dalam diri kita agar menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan bermartabat. Kepo adalah salah satu dari bagian orang yang tidak cerdas, sukanya ngipoin orang sementara dirinya sendiri nggak bisa apa-apa. Yang kedua adalah orang yang sangat mudah percaya. Nah, begitu dia browsing di internet menemukan berita yang dia kira wow, kemudian dia sebarkan, dia share ke mana-mana. Dan ini adalah suatu tindakan yang sangat tidak cerdas. Seharusnya sebagai orang yang terpelajar, 50% dari otak kita pakai untuk percaya. Sementara yang 25% lagi kita pakai untuk berpikir apakah berita tersebut cukup rasional untuk diterima sebagai sesuatu yang masuk akal. Yang 25% lagi kita coba menelisik sumber berita kredibel yang lainnya. Kita mencoba mencari referensi dari sumber lain, barangkali kita menemukan hoax atau sesuatu yang janggal dari berita yang kita terima. Tentunya tidak cukup dengan melibatkan 1-2 sumber berita. Semua harus kita periksa apakah berita tersebut benar. Jangan sampai kita sesat dalam berpikir yang akhirnya kemudian menjadikan kita orang yang terlalu mudah percaya. Ketika kita mudah percaya, maka kita akan gampang diombang-ambingkan oleh informasi yang tidak jelas. Bahkan kita akan mudah disetir atau dikendalikan oleh orang yang tidak suka dengan kehidupan kita, seolah-olah dia ingin memberi nasihat dan saran terbaik, padahal ujung-ujungnya dia hanya ingin menyesatkan, dan ini sangat berbahaya. Yang ketiga adalah orang yang sangat sulit percaya. Jadi orang yang terlalu mudah percaya itu nggak baik juga, dan orang yang terlalu sulit percaya juga tidak baik. Orang yang sulit percaya ini juga sangat menyusahkan orang. Walaupun yang bicara itu adalah orang yang memiliki otoritas di bidangnya, disertai dengan bukti-bukti yang kredibel melalui beberapa macam media, dia tetap tidak mau percaya. Orang seperti ini pijakannya bukan lagi rasionalitas, masuk akal atau enggak masuk akal, bukti apa enggak bukti, tetapi pijakan dia adalah suka dan tidak suka. Ketika orang sudah tidak menyukai sesuatu, apapun dianggap buruk oleh dia, dianggap pencitraan lah, dianggap hoax lah dan lain sebagainya, sehingga dia yang ada bukan tidak percaya tapi tidak mau percaya. Sama seperti para ateis itu ya, yang nggak percaya Tuhan, walaupun sudah terbukti ada banyak hal yang bisa dia terima, ternyata dia mentahkan juga dengan argumen dia. Jadi orang yang bodoh itu bukan berarti orang yang tidak intelek. Banyak orang-orang yang intelek, tetapi karena kapasitas dia tidak bisa menempatkan satu sisi ke sisi yang lainnya, satu porsi ke porsi yang lainnya dalam sebuah sudut pandang keilmuan, maka itulah disebut bodoh. Flat earthers, orang yang percaya bumi datar,
itu juga memiliki rasionalitas tersendiri untuk membenarkan argumennya. Orang yang sulit percaya terhadap sesuatu hal seringkali mensejajarkan dua analogi yang keliru. Misalnya ada ateis, ketika kita bicara tentang kepercayaan maka disandingkan dengan pengetahuan. Toh Tuhan juga nggak tampak, mana buktinya? Nah ini adalah kepercayaan. Kalau kita sejajarkan dengan pengetahuan yang melibatkan indera, melibatkan alat ukur dan lain sebagainya, lah ngapain kita tanya? Lah ngapain ada definisi bahwa Tuhan itu tidak tampak dan lain sebagainya? Dan ini adalah perbandingan yang keliru. Mereka mencoba memasukkan satu dimensi ke dimensi dia. Jadi ketika sesuatu hal itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya salah. Semuanya salah dan tidak masuk dalam logika dia. Yang keempat adalah orang yang merasa tahu segala hal. Dalam beberapa kesempatan saya dan mungkin juga Anda pernah menjumpai orang seperti ini. Ketika kita nimbrung bersama-sama dengan teman, kita membahas A, dia ikut bicara A, seolah-olah memposisikan dirinya lebih tahu dibanding orang yang memiliki otoritas di bidang itu. Ketika kita bicara masalah politik, wah dia merasa lebih unggul pengetahuannya mengenai politik. Ketika kita bicara ekonomi, wah dia juga merasa lebih unggul dan ikut nimbrung bicara masalah ekonomi. Ketika kita bicara psikologi, dia juga ikut nimbrung bicara soal psikologi. Walaupun kalimat-kalimat yang dia susun untuk ikut dalam pembicaraan sesuatu hal belepotan, nggak bisa diterima, sulit dipahami alias ngarang dan lain sebagainya. Itu adalah tanda orang yang bodoh, tidak bisa mengetahui, tidak bisa mengukur kapasitas dirinya sejauh apa, tidak bisa mengetahui apa sih yang sebenarnya saya tidak tahu. Dia akan malu disebut orang yang tidak tahu, sehingga apapun topik pembicaraan yang kita pakai, dia selalu ingin merebutnya dengan memposisikan dirinya sebagai orang yang paling atas, yang paling tahu, sebagai guru Daniel dan lain sebagainya. Dan ini adalah ciri orang yang bodoh dan patut kita hindari tipe-tipe orang yang seperti ini dalam kehidupan pergaulan sehari-hari. Yang kelima adalah bicara tidak pada tempatnya. Ketika seseorang semester 2, semester 3, semester 4 di bidang psikologi misalnya, dia kemudian tidak segan-segan membicarakan materi yang dia terima di universitas, di kampus dia kepada sembarang orang. Kadang tukang becak diajak bicara masalah psikologi, pemulung diajak bicara masalah politik dan lain sebagainya. Sementara tujuannya bukan itu. Sementara tujuannya bukan agar mendapat pencerahan atau pemahaman tambahan dari orang yang diajak bicara. Orang seperti ini tujuannya hanya ingin pamer. Oh, ternyata Anda ahli di bidang ini, ternyata Anda ahli di bidang itu dan lain sebagainya. Yang diharapkan cuma pujian. Jadi orang seperti ini tidak memiliki tujuan yang pasti. Dan rata-rata orang yang seperti ini adalah orang yang memiliki kemampuan yang masih setengah-setengah, belum ahli benar, belum paham benar dengan disiplin ilmu yang dia pelajari. Ketika kita bicara serius, dia meresponnya dengan bergurau. Tapi ketika kita bergurau, dia meresponnya dengan serius. Dan mana bisa dikatakan sebagai orang cerdas kalau menyesuaikan diri dengan situasi saja dia selalu gagal. Yang keenam adalah cerita yang tidak sesuai fakta. Sepahit apapun pengalaman kita, ya itulah yang mestinya kita ceritakan kepada orang lain. Jadi sesuatu yang benar-benar terjadi pada diri kita dan merupakan bagian dari sejarah hidup kita. Tujuan kita tidak lain hanyalah untuk memetik hikmah dan pelajaran dari apa yang telah kita alami. Bukan kita menampilkan sesuatu yang wow, saya pernah mengalami pengalaman begini, pengalaman begitu, tapi semuanya hasil ngarang agar orang lain kagum terhadap diri kita. Dan ini kebiasaan yang tidak baik. Ya bolehlah berteman-teman dengan orang-orang seperti ini, asal saja kita tidak boleh terlalu percaya, tidak boleh, kita harus jaga jarak. Kira-kira apa yang dia ceritakan masuk akal, ya kita terima. Kalau kita kira-kira nggak masuk akal, yang kita abaikan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dan seterusnya. Orang seperti ini
harus sadar kalau kebiasaan itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Selama dia tidak sadar kalau kebiasaan seperti itu adalah kebiasaan bohong yang memuat sebuah kesombongan, maka selamanya dia akan selalu seperti itu. Ngarang-ngarang cerita biar dikagumi orang, biar disegani orang dan lain sebagainya. Ngaku punya kakek sakti, ngaku punya paman pengusaha dan lain sebagainya, padahal nol besar, tidak ada apa-apanya. Ketika kita sidak ke rumah dia pun dia gak memiliki apapun yang seperti dia ceritakan. Setiap orang pasti mengalami masa-masa lalu yang kelam. Dalam hal ini termasuk juga diri saya, baik dalam bentuk situasi, kondisi maupun perilaku. Tapi tidak ada sesuatu yang buruk ketika kita mau dan mampu merubahnya sebagai sebuah pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Yang kedelapan adalah merasa paling benar. Dia close minded, pikirannya tertutup dengan sesuatu informasi dari luar. Ketika kita mengetengahkan opini atau pendapat kita kepada dia, maka dia tidak terima. Dia sudah merasa mentok, sudah merasa cukup dengan keilmuan yang dia miliki, sehingga nggak mau lagi nambah. Orang seperti ini biasanya ya stuck di situ saja apa yang dia punya, berhenti hingga di situ saja apa yang dia tahu. Dia tidak mencoba untuk menambah wawasan keluar dari tempurung pengetahuan dia yang dia dapat selama ini, maka dia akan menjadi katak dalam tempurung. Yang dia tahu cuma atap tempurungnya saja, sementara langit begitu luas dia tidak mampu melihatnya. Jadi orang seperti ini akan sangat sulit berkembang. Ada yang karena doktrin, ada juga yang karena pembawaan dia memang seperti itu. Jadi kalau dia sudah berpendapat A, selamanya A, tidak bisa dibengkokkan, tidak bisa dibelokkan. Pakai kacamata kuda dalam melihat segala hal, sehingga orang seperti ini selalu ingin menang, selalu ingin dibenarkan, selalu ingin dipuji dan lain sebagainya. Dikritik sedikit langsung emosi, dan ini adalah ciri orang bodoh yang ke-8. Yang ke-9 adalah orang yang bicara tanpa ditanya. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang tiba-tiba bercerita bla 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 mengenai ini, mengenai itu, walaupun kita tidak tanya, itu berarti tandanya orang yang boros. Boros energi, boros kata-kata, yang akhirnya tampil sebagai orang yang menyebalkan. Apalagi dihiasi dengan pamer. Ketika ada unsur pamer, maka orang seperti ini memang selalu membuka percakapan di luar konteks. Walaupun kita tidak membutuhkan informasi yang dia utarakan, dia tetap bercerita. Oh, tadi saya habis beli ini, habis beli itu, istri saya 2, istri saya 10. Siapa yang tanya? Kita nggak tanya ke situ. Dia maunya eksis di depan orang dan ingin selalu mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ke-10 adalah, dan ini sering terjadi, adalah orang yang selalu melemparkan kesalahan pada orang lain. Ketika dia menjalankan tugas, menjalankan aktivitas dan lain sebagainya dan melakukan kesalahan, maka dia enggan menyalahkan diri sendiri. Dia selalu melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Kalau dia tidak begini, pasti saya tidak akan begini. Kalau dia tidak begitu, pasti saya tidak akan begitu, dan seterusnya. Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin cepat belajar bahasa Jepang, maka seyogyanya kita memakai gaya disiplin ala Jepang, baik dalam rutinitas, perilaku maupun tabiat kita sesuaikan dengan tabiat orang Jepang. Walaupun mereka negerinya ateis dan lain sebagainya, itu kan keateisannya. Walaupun mereka seks bebas, itu kan seks bebasnya. Yang kita tiru adalah kedisiplinan mereka dalam menjalankan aktivitas, yang dalam hal ini adalah aktivitas belajar mengajar yang ada di sana, kedisiplinan yang ada di sana. Orang Jepang sendiri tidak segan-segan mengatakan watashi no hiranakata ten wa ayamarimasu. Maafkan atas segala kelemahan saya apabila mereka melakukan kesalahan. Dan inilah yang kita wajib tiru. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita memiliki kekurangan, kita harus jujur mengatakan bahwa oh iya saya salah, oh iya saya tidak memiliki kapasitas di bidang ini.
saya tidak mampu melakukan hal itu dan seterusnya. Bukan lantas mencari-cari siapa yang layak disalahkan atas kesalahan saya. Siapa yang paling cocok kita lempar dengan kesalahan kita, walaupun kesalahan itu murni kita lakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, dan di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya.